Bisa mendengar suara saya teman-teman yang baru datang? Bisa ya? Tadi sempat jaringannya down teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nanti rekamannya saya berikan kepada Anda. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya. Kita sudah jam 1 lewat, nanti sambil ada yang bergabung boleh teman-teman. Ya, selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya sehat ya. Teman-teman, untuk kali ini kita akan kuliah sinkron tetapi online ya teman-teman. Melanjutkan materi kita yang kemarin. Jadi teman-teman kemarin sudah belajar mengenai turunan turunan logaritmis dan siklometri, tapi dalam soal yang banyak ya, ada 10 soal. Soalnya cukup kompleks. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengerjakan, alhamdulillah. Yang belum, misalkan karena deadline-nya sudah tutup, nanti saya perpanjang ya, supaya Anda juga bisa menjadikan soal itu sebagai latihan. Karena sayang sekali kalau itu tidak dikerjakan, ya, siapa tahu nanti keluar di ujian ya teman-teman. Ya, sebelum kita lanjutkan di materi, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa terpersilahkan. Ya, berdoa tidak dibatasi. Akan saya share ya materi kita. Kita share materi kita ya. Ya, bisa kelihatan teman-teman PDF saya? Bisa? Siapa? Oh, siap. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi kita akan membahas mengenai penerapan metode hospital atau hospital ya untuk menyelesaikan limit. Kalau kemarin kita menggunakan limit untuk mencari turunan. Nah, kalau di dalam teorema hospital itu kita menggunakan turunan untuk menyelesaikan limit ya. Nah, kemarin pada waktu ujian itu beberapa teman ada yang minta, Pak, kalau nanti menyelesaikan turunannya itu tidak menggunakan limit, tapi menggunakan hospital, boleh tidak? Gitu ya, teman-teman ya. Sorry, kalau menyelesaikan limit itu tidak menggunakan pemfaktoran, tapi menggunakan hospital, boleh tidak? Saya tidak perbolehkan. Karena apa? Nah, ada yang ketika menggunakan hospital itu tidak sesuai dengan konsepnya hospital ya, teman-teman. Ya, jadi konsep di dalam hospital itu adalah kalau misalkan kita memasukkan suatu nilai ke fungsi yang dilimitkan itu, lalu kita dapati hasilnya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, barulah kita bisa melakukan teori hospital. Tapi dalam teori hospital itu kita tidak melihat ini fungsi yang dilimitkan itu satu kesatuan yang diturunkan, tidak. Nah, kalau kita sudah melihat bentuk seperti ini, kita hospitalkan, kita hanya boleh menurunkan bagian pembilangnya sendiri, kemudian bagian penyebutnya kita turunkan sendiri. Nah, dulu teman Anda, kakak angkatan Anda itu ada yang, oh ini kita hospitalkan, kemudian dia langsung menggunakan rumus turunan U per V. Malah salah ya, ketika diturunkan menggunakan rumus U per V, fx aksen kali gx, kemudian min fx kali gx aksen dibagi gx kuadrat, kemudian diisi nilai c-nya untuk menggantikan x-nya, itu malah salah. Ya, jadi yang perlu kita pahami adalah ketika kita melihat fungsi yang dilimitkan ini adalah bentuknya pembagian fungsi seperti ini. Lalu ketika dimasuki C, hasilnya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, barulah kita bisa memperlakukan hospital di pembilangnya sendiri, kemudian penyebutnya sendiri. Artinya apa? Yang diturunkan adalah ini, fx ya, diturunkan yaitu menjadi f aksen x, gx diturunkan menjadi g aksen x. Bukan menggunakan rumus turunan U per V, tidak. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh ya. Jadi bermain dengan contoh atau seolah-olah kita mengerjakan itu berarti kita sambil belajar. Tapi kalau belajar teori mungkin kita bisa nggak belajar ya. Kalau kita hanya sekedar membaca teori malah mungkin tidur atau kita tidak paham. Tapi dengan mengerjakan kita juga belajar. Misalkan pada limit x mendekati 2 ya, dari fungsi ini x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Ini kan pembagian fungsi ya. Pembagian x kuadrat min 4 dibagi dengan gx-nya yaitu x min 2. Kalau 2-nya kita masukkan ke sini, berarti 2 kuadrat min 4 dibagi 2 min 2 itu kan 0 per 0. Karena kita mendapati hasil pembagian setelah dimasuki 2 itu 0 per 0, ya berarti ini bisa diperlakukan metode hospital. Cara hospitalnya adalah bagian pembilang kita turunkan satu tingkat,
bagian penyebut kita turunkan satu tingkat. Sehingga x kuadrat diturunkan menjadi 2x, kemudian x diturunkan menjadi 1. Setelah diturunkan, kemudian kita masuki nilai x sama dengan 2-nya di sini. X-nya diganti dengan 2. Berarti 2 kali 2 dibagi 1. Hasilnya adalah 4. Jadi kalau sudah ketemu hasilnya bukan 0 per 0 lagi, atau bukan tak hingga per tak hingga lagi, berarti itulah hasil limitnya. Ya. Tapi teman-teman, misalkan setelah diturunkan, lalu dimasuki suatu nilai, ya misalkan dimasuki x sama dengan 2, kok hasilnya masih 0 per 0 atau malah tak hingga per tak hingga, maka kita perlu melakukan Hopital lagi. Kita turunkan lagi, pembilang kita turunkan sendiri, menyebut kita turunkan sendiri, lalu dimasuki suatu nilai. Nah, kalau nilainya itu sudah ada, berarti itulah hasil limitnya. Tapi kalau misalkan masih 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, turunkan lagi. Sama, cara penurunannya seperti ini. Kemudian ini juga, untuk limit dari x pangkat 3 min 27 dibagi dengan x kuadrat min 9 untuk x mendekati 3. Kalau 3 kita masukkan ke sini, berarti 27 min 27 itu 0, kemudian 3 kuadrat min 9 juga 0. Oh, berarti bisa dilakukan Hospital. Nah, sehingga x pangkat 3 kita turunkan jadi 3x kuadrat. Dibagi dengan turunan dari x kuadrat yaitu 2x. Nah, di sini kita masukkan 3. 3 dikali 3 kuadrat dibagi 2 kali 3 berarti 27 per 6 atau 9 per 2. Ini hasil akhirnya. Nah, lalu bagaimana kalau ini teman-teman? Sekilas kalau kita lihat, limit x mendekati 0 dari x kali ln x, itu kan ini nggak ada bagi-bagian ya teman-teman ya, tidak berbentuk fx per gx ya. Ini bisa kita bentuk seperti ini. Ln x dibagi, x itu kalau kita taruh di bawah tanda bagi menjadi 1/x. Berarti ln x dibagi 1/x ya, untuk x mendekati 0. Ini nanti ya teman-teman ya. Nanti ada pembahasannya. Jadi yang contoh-contoh soal, teman-teman, di dalam satu materi ini, ya, seluruh halaman, ada 23 halaman ini, terdapat soal-soal yang belum ada pembahasannya. Nanti Anda kerjakan ya, sebagai tugas. Sekaligus latihan Anda, supaya Anda lebih paham. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Misalkan fungsi tadi, kalau misalkan dimasuki nilai itu tidak menghasilkan 0 per 0 atau tidak menghasilkan tak hingga per tak hingga. Ya. Hasilnya, contohnya hasilnya adalah 0 kali tak hingga atau tak hingga min tak hingga. Atau misalkan 1 pangkat tak hingga ya. Pokoknya bukan 0 per 0 atau bukan tak hingga per tak hingga. Maka gimana caranya? Nah, caranya kita harus menggunakan bantuan E pangkat ln X. E pangkat ln dari soal itu. Contohnya di soal ini. Untuk cos X pangkat 1/sin X dari limit X mendekati 0. Ya, jadi cos X pangkat 1/sin X ini untuk X mendekati 0 ini berapa sih hasilnya? Gitu. Kalau 0 kita masukkan ke sini. Berarti cos 0 pangkat 1/sin 0. Cos 0 itu 1. Sin 0 itu berapa? 0 ya teman-teman. Berarti 1 pangkat 1 per 0. 1 pangkat tak hingga. Nah, ini kan bentuknya bukan 0 per 0. Kita nggak bisa langsung melakukan Hospital di sini. Tapi ini harus, soal ini kita representasikan dalam bentuk ini. Ya. Ini di dalam soal ini kita jadikan E pangkat limit ln cos X dipangkatkan 1/sin X. Ya. Karena apa teman-teman? E pangkat E log X atau E pangkat ln X itu hasilnya X. Ya. Jadi nanti hasil di dalam Hospitalnya itu menjadi pangkatnya si X. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Dalam soal ini ya, kita jadikan sebagai pangkatnya E. E pangkat ini ya, limit X mendekati 0 dari cos X pangkat 1/sin X. E pangkat limit X mendekati 0 dari ln cos X pangkat 1/sin X. Nah, di sini teman-teman, karena ln itu adalah E log, maka pangkatnya yaitu 1/sin X itu bisa menjadi pengali. Tadinya kan ini diletakkan sini. Kita ingat ya teman-teman, log A pangkat X itu adalah sama dengan X dikali log A. Nah, kalau E log cos X pangkat 1/sin X, berarti pangkatnya yaitu 1/sin X-nya bisa menjadi pengali. Ya, 1/sin X-nya tadi menjadi pangkat, karena ini E log cos X pangkat 1/sin X, maka 1/sin X-nya bisa menjadi pengali di sini. Ya, ini hukum logaritma ya teman-teman. Sehingga jangan lupa kita tuliskan lagi E pangkat limit X mendekati 0 dari ini ln cos X dibagi sin X. Nah, di sini mulai kita masukkan nilainya. Ya, E-nya tetap ya, nanti aja belakangan E-nya. Yang penting yang ada limitnya ini kita selesaikan dulu. Nah, X mendekati 0 yaitu ln cos 0 ya. Ln cos 0 itu berarti apa? E log cos 0.
Cos 0 itu 1. Berarti E log 1 itu berapa teman-teman? 0 ya. E pangkatkan berapa supaya menjadi 1? 0. Kemudian di sini sin 0 itu 0 derajat. Sorry, sin 0 itu 0. Nah, berarti di sini bentuk ini menghasilkan, kalau dimasuki 0, menghasilkan 0 per 0. Sehingga dari sini memenuhi syarat diberlakukan hospital, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita hospitalkan. Bagaimana caranya? Bagian pembilang kita turunkan ya. Turunan dari ln cos X itu adalah 1 cos X dikali turunannya cos X. Dikali turunannya cos X itu min sin X. Dibagi turunan dari sin X itu adalah cos X. Nah, di sini setelah diturunkan, jangan lupa kita isi dengan X sama dengan berapa di sini? 0 ya. Misalkan 0 kita masukkan ke sini. 1 cos 0 dikali min sin 0 ya. 1 cos 0 itu berarti 1 per 1 dikali min 0 ya. Sin 0 itu 0. Berarti 1 per 1 dikali min 0 itu hasilnya 0 ya teman-teman. Atau min 0 ya. Tapi minus dikali 0 ya tetap 0 hasilnya. Karena 0 netral. Sehingga di sini E hasil dari limitnya itu tadi adalah 0 per 1 ya. Karena cos 0 itu 1. Sehingga di sini hasil akhirnya adalah E pangkat min 0 per 1. Nah, karena min 0 per 1 itu hasilnya 0, berarti sama dengan hasilnya terakhir adalah E pangkat 0, yaitu 1. Jadi di sini kita menggunakan bantuan E ya. Pertama yang bentuk seperti ini kita jadikan sebagai pangkatnya E, lalu dilenkan. Nah, limit X mendekati 0-nya di dalam, limit X mendekati 0-nya untuk len di dalam soal ini. Jadi di dalam soal ini dilenkan ya teman-teman. Sehingga kita bisa mendapatkan pola yang dihospitalkan. Jelas ya teman-teman ya. Nanti ada contohnya teman-teman. Nah, ini kemudian ada soal lagi ya teman-teman ya. Silakan nanti yang belum dibahas ini dikerjakan sebagai tugas Anda. Nah, untuk ini teman-teman, halaman 8 soal nomor 17. Nah, perhatikan di sini. Ini ada yang salah ya. Sin 1 X, kalau X mendekati 0 berarti sin berapa? Sin 1 X kalau X-nya mendekati 0 berarti sin berapa teman-teman? Sin 1 bagi 0 itu berarti sin berapa? Ada yang mau jawab nggak? Halo? Bisa mendengar suara saya? Ya, hujannya semakin deras ya teman-teman. Sin 1/0 berarti sin tak hingga. Nah, secara teori, sin tak hingga itu nggak ada. Karena nilai sin itu berkisar dari min 1 sampai 1. Ya, ini dimasukkan ke ChatGPT nggak ketemu, tidak terdefinisi teman-teman. Soalnya salah ya berarti ya. Harusnya X dikali sin X. Gitu ya. Karena sin tak hingga itu nggak ada. Ya, untuk yang nomor 17 ini nggak usah dikerjakan nanti. Kita lanjutkan di sini. Ya, untuk yang soal-soal nanti sebagian ada pembahasannya, yang lainnya silakan dikerjakan. Nah, kita masuk ke penerapan dari turunan ya teman-teman. Misalkan ada suatu kurva ya teman-teman. Suatu kurva dengan persamaan apapun. Contohnya ini, misalkan kurva ini ya, kurva yang ini teman-teman. Bentuknya melengkung ke bawah, ini adalah kurva, kira-kira kurva apa? Ini min X kuadrat ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, pada setiap ini lereng kurvanya ini punya kemiringan yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Nilai kemiringannya berbeda-beda. Di sini kemiringannya sekian, di sini sekian, di sini sekian, di sini sekian. Nah, nilai kemiringannya berbeda-beda. Tetapi rumus dari gradiennya, rumus persamaan gradiennya itu sama teman-teman. Mengapa sama? Karena rumus persamaan gradiennya itu didapat dari Y aksen atau turunan pertama dari persamaan kurvanya. Misalkan persamaan kurvanya si melengkung ini ya, itu adalah min X kuadrat plus 7 misalnya. Ya, min X kuadrat plus 7 kalau diturunkan adalah min 2X. Ya, berarti dimanapun, di titik manapun, rumus kemiringannya itu tetap min 2X. Tetapi berapakah nilai kemiringannya? Itu tergantung dari X di posisi itu. Misalkan kemiringan di sini, itu rumus gradiennya tetap
Y sama dengan min 2X, tetapi nilainya tergantung dari X di sini pada saat X berapa. Misalkan di sini X-nya sama dengan 2, berarti min 2 dikali 2, min 4 di sini. Dan seterusnya ya. Untuk yang di sini, rumus gradiennya tetap Y sama dengan min 2X, tetapi ya nilai kemiringannya atau nilai gradiennya tergantung dari X pada saat di sini. Jadi min 2 dikali X-nya berapa. Jadi rumus persamaan gradiennya itu adalah sama ya. Di semua titik itu sama karena merupakan turunan dari fx-nya, turunan dari persamaan kurvanya. Tetapi nilainya berbeda-beda tergantung dia di posisi x yang berapa. Saya lanjutkan lagi di sini ya. Ini rumus di SMP SMA ya teman-teman. SMP kelas 3 SMA dipakai ya untuk persamaan garis yang melalui dua titik ya. Ini kita bisa mendapatkan persamaan garis dari sini, kita dapatkan gradiennya dan juga persamaan garisnya. Seperti ini ya, teman-teman. Ini sudah umum sekali ya. Kemudian yang perlu kita ingat di sini ya, misalkan tadi ada gradien kurva Y, maka turunan pertamanya dari kurva itu adalah rumus dari kemiringan atau rumus dari gradien. Gradien itu disingkat dengan M. Selanjutnya ya, terminologi berikutnya yang harus kita tahu itu garis singgung dan juga garis normal, teman-teman. Nah, garis singgung itu adalah garis yang menyenggol atau menyinggung kurva Y di suatu titik. Jadi garis yang menyentuh saja ya. Di titik manapun intinya menyentuh si kurva Y gitu, itu garis singgung. Nah, persamaan garis singgung di suatu titik yang sudah diketahui koordinatnya yaitu x1, y1 dengan gradien M itu seperti ini. Jadi kalau kita sudah punya informasi nilai kemiringannya dan juga titik dari garis singgungnya, kita tinggal masukkan ke sini sehingga terbentuklah persamaan garis singgungnya. Ini ya. Lalu di sini yang perlu kita ketahui, jika ada dua garis ya, garis 1 dan garis 2, ini kalau tandanya seperti ini, garis 1 saling sejajar dengan garis 2, berarti kemiringan garis 1 dan kemiringan garis 2 itu sama. Alias apa? Gradien garis 1 sama dengan gradien garis 2. Ini tanda sejajar. Kemudian tanda ini ya, garis 1 tegak lurus dengan garis 2, berarti apa? Gradien garis 1 itu sama dengan min 1 dibagi gradien garis 2. Atau sebaliknya, gradien garis 2 sama dengan min 1 dibagi gradien garis 1. Nah, garis yang tegak lurus dengan garis singgung itu adalah garis normal, teman-teman. Garis yang tegak lurus dengan garis singgung ya, itu adalah garis normal. Gradien garis normal itu adalah min 1 dibagi gradien garis singgung. Begitu juga, gradien garis singgung itu adalah min 1 dibagi gradien garis normal. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Contohnya ini teman-teman, kita pakai contoh saja supaya lebih jelas ya. Carilah persamaan garis singgung dari kurva ini ya, Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 ketika X-nya sama dengan min 1. Nah, di sini kita sudah punya ya informasi apa? X sama dengan min 1 berarti bisa digunakan mencari Y-nya juga. Oke, ketika X sama dengan min 1 berarti Y-nya tinggal masukin aja ya, min 1-nya ke ini. Persamaan kurvanya berarti min 1 kuadrat min 4 kali min 1 tambah 3, 8. Oh, berarti persamaan garis singgungnya melewati titik min 1,8. Nah, kita udah punya nih titiknya. Sekarang tinggal kita cari gradiennya. Bagaimana nyari gradiennya? Ya, turunkan saja dari rumus persamaan kurvanya, turunkan. Berarti ini diturunkan yaitu 2x min 4 ya. Nah, 2x min 4 ini baru persamaan gradiennya. Nilai gradiennya berapa? Nilai kemiringannya berapa? Ini baru persamaan kemiringannya. Nah, karena di sini ada x, x-nya dimasukin, min 1-nya dimasukin sini, berarti min 2 kali, 2 kali min 1 dikurangi 4, berarti min 2, min 4, sama dengan min 6. Berarti kita sudah punya informasi, x-nya min 1, y-nya 8, kemudian gradiennya min 4, gradiennya min 6. Nah, maka persamaan garis singgung yang melalui titik min 1,8 dengan gradien min 6 tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi. Ini selesai ya. Kemudian carilah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 6X plus 2 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 6X min 2. Nah, kalau sejajar itu bagaimana teman-teman? Ya. Jadi ada suatu garis yang menyinggung kurva ini, kurva X kubik ini, X pangkat 3. Tapi garis singgung itu sejajar dengan garis ini. Ini suatu garis yang kita nggak tahu apakah nyentuh kurva ini atau cuma garis yang lewat aja gitu.
Cuma di sini kita dapatkan informasi, teman-teman. Garis Y sama dengan 6x min 2 ini gradiennya atau kemiringannya nilainya adalah 6. Karena koefisien X-nya 6. Artinya, kita harus menurunkan ini ya. Persamaan kurva ini kita turunkan, itu kita menemukan persamaan gradien dari ini, garis singgung kurva ini. Kemudian kita sesuaikan persamaan gradien itu dengan nilai 6 karena apa? Persamaan garis singgungnya sejajar dengan garis ini ya, gitu ya. Kita coba di sini. Ini harusnya G2 ya, di bagian ini salah nih teman-teman. Ini G2 harusnya. Ya. Garis pertama atau kurva pertama itu adalah X3 min 6X plus 2. Persamaan gradiennya itu adalah turunan dari ini, berarti 3X kuadrat min 6. Nah, tadi persamaan gradiennya ini harus sejajar dengan garis ini. Berarti nilai persamaan ini adalah yang nilainya 6 karena sejajar dengan garis ini ya, Y sama dengan 6X min 2. Jadi di sepanjang titik X pangkat 3 min 6X plus 2 itu persamaan gradiennya tetap ini, 3X kuadrat min 6. Tetapi nilai kemiringannya yang diminta adalah yang ketika nilai kemiringannya 6. Nah, itu terjadi di titik X berapa? Maka ini harus kita sesuaikan sama dengan 6. 3X kuadrat min 6 sama dengan kan dengan 6. Sehingga kita dapatkan 3X kuadrat sama dengan 12. Berarti X kuadrat sama dengan 4. Dari sini, X-nya ada 2 ya. Karena ini kuadrat. Berarti X-nya min 2 dan 2. Nah, tugas kita sekarang adalah dengan X yang ditemukan ini, kita mencari Y-nya berapa aja. Berarti Y-nya juga ada 2. Nah, ketika X-nya sama dengan 2, Y-nya masukkan Y-nya berapa? Dimasukin aja dengan 2. Ya, ketika X-nya 2, berarti masukkan aja dengan 2 ini. Nanti ketemu Y untuk X ketika 2. 2 pangkat 3 min 6 kali 3 ditambah 2. Hasilnya min 2. Berarti untuk Y yang pertama, ya, untuk titik yang pertama adalah 2, min 2. Kemudian untuk X sama dengan min 2, masukin aja ke sini. Min 2 pangkat 3, min 6 kali min 2 ditambah 2. Hasilnya Y yang kedua adalah 6. Sehingga kita punya titik kedua adalah min 2,6. Kita sudah punya informasinya, gradiennya adalah 6. Berarti ada 2 garis ya teman-teman. Ada 2 garis singgung yang menyinggung ini dengan gradien yang sama-sama 6. Kok bisa? Ya bisa, karena kalau kurva X pangkat 3, itu kan letaknya ada di mana teman? Kurva X pangkat 3 itu punya punya gelombang yang berundak-undak seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin ada posisi di sini, garis singgung di sini sama di sini yang sejajar, tapi terpisah teman-teman. Garisnya beda karena terpisah, tapi kemiringannya sama, sejajar. Ya, ya udah tinggal dimasukin aja. Untuk titik yang pertama dengan gradien 6 itu adalah yang 2, min 2 dengan gradien 6. Kita masukkan ke rumus ini. Untuk yang persamaan garis singgung yang kedua, kita gunakan titik kedua yaitu min 2,6 dengan gradien 6. Udah jadi teman-teman, seperti ini. Kemudian ini teman-teman ya, contoh ini nanti Anda kerjakan aja. Tentukan persamaan garis singgung dari Y sama dengan X min 3 di akar kuadrat yang tegak lurus dengan ini, 6X plus 3Y min 4 sama dengan 0. Caranya bagaimana ini? Kalau tegak lurus dengan ini, berarti bagaimana? Ya kita cari dulu gradiennya ini berapa. Ya, nyari gradien berarti 3Y sama dengan berapa ini? Plus 4 min 6X ya. Min 6X per 3 dibagi 3 kan, berarti gradiennya min 2 nih. Karena tegak lurus, berarti persamaan garis singgungnya itu harus apa? Min 1 dibagi gradien garis ini ya. Tadi gradien garis ini kan min 6 dibagi 3, min 2 ya. Berarti min 1 dibagi min 2 itu berapa teman-teman? Min 1 bagi min 2, setengah ya teman-teman. Berarti persamaan garis singgung yang agak lurus dengan ini, garis ini itu adalah gradiennya min setengah. Kemudian ini Anda turunkan membentuk persamaan gradien ya. Nah, turunannya itu Anda samakan dengan setengah. Nanti X mana yang punya nilai setengah, itulah nilai X-nya. Dari nilai X yang ditemukan, Anda cari nilai X-nya, Anda masukkan ke sini, ketemu Y-nya. Jadi kita udah punya gradien, udah punya titik X yang ditemukan, Y yang ditemukan. Kita masukkan ke rumus ini tadi. Ya, nanti Anda kerjakan ya, sebagai tugas. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana kalau misalkan kurvanya itu fungsi implisit seperti ini ya?
Ya kita gunakan cara penurunan pada fungsi implisit. Fungsi implisit ini adalah yang persamaan ada dua variabel ya teman-teman, x sama y teman-teman. Kalau yang kemarin ada t sama y ya, ada x sama t dan seterusnya. Misalkan ini, tentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal pada kurva ini y kuadrat min 2x min 4y min 1 sama dengan 0 yang melalui titik min 2,1 ya. Berarti tugas kita adalah mencari dy per dx dulu, karena dy per dx atau y aksen atau turunan dari y itu adalah persamaan gradiennya. Nah, dari persamaan gradiennya nanti Anda masuki dengan salah satu nilai dari ini, sehingga akan ketemu nilai gradiennya. Setelah ketemu nilai gradiennya, Anda gunakan titik ini menggunakan untuk dimasukkan ke dalam rumus ini tadi. Ini ya. Kita masuk ke pembahasan ya. Nah, ini. Coba Anda perhatikan di sini. Ya, y kuadrat ya. Ini persamaan implisit kita turunkan ya terhadap x. Caranya y kuadrat turunkan seperti biasa, yaitu menjadi 2y ya. Kemudian dikali turunannya si y terhadap x. Nah, kebetulan y itu kan bukan variabel x ya. Sehingga y kalau diturunkan terhadap x jadinya dy per dx. Sehingga ini y kuadrat diturunkan seperti biasa yaitu 2y. Kemudian dikali turunannya y terhadap x yaitu dy per dx. Min 2x ya. Min 2x diturunkan terhadap x berarti min 2. Kemudian min 4y kalau diturunkan terhadap y itu adalah min 4 kali dy per dx karena y bukan variabel x. Ya, kalau y diturunkan terhadap y itu hasilnya 1. Tapi kalau y diturunkan terhadap x hasilnya dy per dx. Sehingga di sini ditulis min 4 dy per dx. Kemudian sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa melihat ya, yang sama-sama dikali dy per dx kita jadikan 1 yaitu 2y min 4 ya kali dy per dx. Ini sifat distributif. Kemudian min 2-nya kita bawa ke sebelah kanan sama dengan menjadi plus 2 ya. Sehingga dy per dx-nya itu sama dengan 2 dibagi 2y min 4. Nah, dari sini teman-teman, ini kita bisa kalikan bagian atas kita kalikan setengah, bagian bawah kita kalikan setengah, sehingga kita dapatkan 1 per y min 2. Nah, nilai dy per dx-nya atau persamaan gradiennya itu adalah 1 dibagi y min 2. Nah, kita sudah dapatkan ini persamaannya ini. Kemudian titik yang dilalui garis singgungnya itu yang min 2,1. Nah, di sini y-nya kan 1 ya. Nah, berapa sih nilai gradiennya ya? Y-nya yang 1 ini masukkan saja ke sini. Berarti gradien garis singgungnya itu adalah 1 dibagi 1 min 2, yaitu min 1. Ini ya. Nah, bagaimana persamaannya? Ya udah, kita udah dapatkan ini gradiennya, nilai gradiennya adalah min 1. Titiknya adalah min 2 dan 1. Masukin aja ke rumus. Y min 1 sama dengan min 1 dikali x min berapa nih? Min 2. Jadinya x plus 2. Seperti ini ya. Kita temukan. Kemudian persamaan garis normalnya bagaimana? Nah, kita kan sudah punya nilai gradien garis singgungnya min 1, teman-teman. Nah, untuk mencari gradien garis normal, berarti kita bisa dapatkan dari min 1 dibagi gradien garis singgung. Nah, gradien garis singgungnya itu adalah nilainya min 1. Berarti berarti gradien garis normalnya itu adalah min 1 dibagi min 1, yaitu 1. Karena min 1 itu adalah gradien garis singgung. Maka di sini pakai titik yang sama ya, titiknya yaitu min 2,1 ya, y dikurangi dengan y1, y dikurangi 1. Sama dengan m-nya pakai yang 1 tadi ya. Ini ya. Ini mn harusnya nih, teman-teman, bukan ms ya. Gradien garis normal itu sama dengan min 1 per ms. ms-nya min 1. Berarti min 1 dibagi min 1 sama dengan 1. Kemudian x-nya itu min 2. Berarti x min 2, x plus 2. Ketemu, teman-teman. Nah, ini soal ya, teman-teman ya. Ada soal-soal dan juga contoh-contoh yang belum ada pembahasannya. Itu semua sebagai tugas, silahkan Anda kerjakan nanti sebagai bahan latihan tambahan. Kemudian akan saya bahas sedikit ya contoh dari tadi saya di kelas pagi tadi. Untuk misalkan ini, teman-teman. Limit x mendekati 0 dari x kali ln x ya. Nah, kita lihat di sini, sekilas ini bukan berbentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga ya. Tapi bagaimana supaya bisa diselesaikan dengan hospital?
Nah, ini kita tuliskan aja seperti ini. Limit X mendekati 0 dari ln X. Ya. Kalau X itu sebagai pengali bisa saya taruh sebagai pembagi asalkan apa? Dia jadi 1/X ya teman-teman. X dikali ln X itu sama dengan ln X dibagi 1/X ya. Sama aja teman-teman. Misalkan 2 dikali 4 itu sama saja 4 dikali 4 dibagi setengah. 2 dikali 4 itu 8. Itu sama aja 4 dibagi setengah. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ini dibawa sebagai pengali dibalik teman-teman. Nah sekarang teman-teman, setelah kita sajikan dalam bentuk seperti ini, limit X mendekati 0 dari ln X dibagi 1/X. Ini kalau kita masukkan X-nya dengan 0, berarti ln 0 ya, dibagi dengan 1/0. 1/0 itu tak hingga. Kalau ln 0 berapa teman-teman? Kalau ln 1 itu kan 0 hasilnya. Ln itu kan E log. Ya. Berarti ln 0 itu berarti E pangkatkan berapa supaya jadi 0. Kalau E itu 2,7, sekian, kalau dipangkatkan tak hingga nanti hasilnya tak hingga. Nah, berarti supaya mendekati 0, maka E log 0 atau ln 0 itu adalah minus tak hingga ya. Berarti ini kalau saya masuki dengan 0 hasilnya minus tak hingga dibagi tak hingga. Oke, di sini dulu ya. Minusnya supaya tidak mengganggu saya taruh di sini teman-teman sebagai pengali ya. Sebagai pengali. Dikali limit X mendekati 0 dari ln X per 1/X sehingga apa? Setelah minusnya saya bawa ke sini sebagai pengali. Ini seolah-olah di sini adalah apa? Ln X per 1/X itu adalah tak hingga per tak hingga. Maka disinilah kita perlakukan apa? Hospitalnya. Ya. Ln 0 tadi berapa? Udah. Kalau tak hingganya kita pindah ke sini berarti ini seolah-olah tak hingga per tak hingga. Ya. Kita berlakukan hospital. Berarti pembilang kita turunkan ya. Ln X kita turunkan ya jadinya 1/X. Kemudian bagian bawah 1/X itu kalau diturunkan berarti apa? X pangkat min 1 diturunkan. Hasilnya min X pangkat min 2 atau min 1/X kuadrat. Ya. Nah, berarti boleh nggak saya tuliskan seperti ini? Ya, min 1-nya saya ikutkan sekarang. Min 1 dikali limit X mendekati 0 dari ini 1/X. Kalau min 1/X kuadrat saya bawa ke atas itu menjadi apa? Min X kuadrat. Dibalik kan teman-teman. Kayak tadi, 4 dibagi setengah itu sama aja 4 dikali 2 per 1. 4 dibagi setengah sama dengan 4 dikali 2 per 1. Ini juga 1/X dibagi ini berarti sama aja 1/X dikali min X kuadrat per 1. Nah sekarang kalau ini X kuadrat dibagi X itu hasilnya apa? Min X ya teman-teman. Min X kuadrat dibagi X hasilnya apa? Min X. X-nya diganti 0 berarti apa? Min 0. Min 1 dikali min 0 hasilnya 0. Berarti hasil dari ini adalah 0 ya. Ada juga cara lain teman-teman. Misalkan ini, limit X mendekati 0 dari X ln X. Ya, kita permisalkan X itu sama dengan 1/A ya. Kalau X itu mendekati 0, berarti A harus mendekati berapa? 1 dibagi mendekati tak hingga, supaya X mendekati 0. Berarti A-nya mendekati tak hingga. Sehingga di sini kita dapatkan pula A itu sama dengan 1/X. Maka ini bisa saya tuliskan dalam limit mendekati tak hingga. Ya, yang bentuk ini tadi bisa saya sajikan dalam bentuk ini. Limit A mendekati tak hingga dari X-nya saya ganti dengan apa? 1/A dikali ln tadi X-nya adalah tadi X-nya adalah apa? 1/A ya. Berarti X itu adalah 1/A dikali ln 1/A kan? 1/A itu adalah A pangkat min 1. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Berarti di sini 1/A-nya bisa saya tulis per A. Kemudian ln itu kan sama aja sifat logaritma ya teman-teman. Ln itu adalah E log A pangkat min 1. Ini ya. E log A pangkat min 1. Log A pangkat X itu sama dengan X kali log A. Ya. E log A pangkat min 1 sama dengan min 1 dikali E log A. Ya. Sehingga ini min 1-nya bukan sebagai pangkat tapi sebagai pengali lagi. Bukan sebagai pangkat lagi tapi sebagai pengali. Di sini. Nah, ini karena min 1, saya keluarkan aja dari sini sebagai pengali ya. Sehingga kita konsen menyelesaikan limit ini dulu.
min 1 dikali limit A mendekati tak hingga dari len A per A. Nah, sekarang ini A-nya mendekati tak hingga. Berarti len tak hingga dibagi tak hingga itu adalah tak hingga per tak hingga. Sehingga di sini bisa kita terapkan hospital. Karena hasilnya apa? Len tak hingga dibagi tak hingga. Hasilnya tak hingga per tak hingga. Nah, kalau kita terapkan hospital, berarti apa? Len A kita turunkan sendiri, yaitu seper A. A-nya kita turunkan, yaitu menjadi 1. Sekarang A-nya yang sama dengan tak hingga, kita masukkan ke sini. Berarti 1 per tak hingga dibagi 1. Hasilnya 1 per tak hingga itu adalah 0 dikali min 1 hasilnya. Sama ya hasilnya. Jadi X lan X kalau dalam bentuk limit X mendekati 0 maupun dalam bentuk limit A mendekati tak hingga hasilnya 0 juga. Sama. Jelas ya teman-teman ya. Nanti dibaca lagi. Kemudian teman-teman, nah untuk soal yang berapa ini? Nomor 13 kalau nggak salah. Ya, kita lihat di sini. Soal nomor 13 ya. Tadi. Nah ini, soal nomor 13 itu limit X mendekati 0 dari 2X dalam kurung pangkatkan X. Ini kalau pakai kalkulator ya teman-teman. Nah, kalau kita masuki 2 dikali 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 itu ternyata 1 ya di kalkulator. Tapi kan di sini kita diminta membuktikan dengan cara hospital bahwa 2x pangkat x untuk x mendekati 0 itu hasilnya apa? 1. Bagaimana? Ya kita hitung teman-teman. Kita hitung dengan metode tadi ya. Seperti ini. Misalkan ini ya teman-teman ya. Limit x mendekati 0 dari 2x dalam kurung pangkat x. Saya perbesar aja. Ya. Saya tuliskan ya, X itu sama dengan seper A. Sehingga kalau X mendekati 0, A-nya harus mendekati tak hingga. A itu sama dengan seper X. Berarti ini saya tulis saja. Limit dari A mendekati tak hingga, dari 2 dikali X itu sama dengan seper A ya. 2 dikali seper A, dalam kurung pangkatkan X-nya adalah seper A. Ya. Sehingga kita tuliskan lagi di sini. E pangkat, nah gini teman-teman. Berhubung di sini bentuknya adalah 2x pangkat x yang dilimitkan, kan kita tidak langsung mendapati apa 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, tapi di sini bentuknya 0 pangkat 0 ya. Karena bentuknya tidak 0 per 0, bentuknya malah 0 pangkat 0, maka kita harus menggunakan E ya. Jadi ini, soal ini dijadikan sebagai len soal ini ya. Len soal ini tapi sebagai pangkat ya. Jadi soal ini dilenkan lalu dijadikan pangkatnya E. Karena apa teman-teman? Karena E pangkat E log di dalam soal ini hasilnya sama dengan yang ada di dalam soal ini. Ya. E pangkat E log X itu hasilnya X. E pangkat len X itu hasilnya X. A pangkat A log C. A pangkat A log C hasilnya C. Jadi 2 dipangkatkan 2 log 4 hasilnya berapa? 4. Ini sama. Ya. E pangkatkan len 2x pangkat x hasilnya 2x pangkat x. Sehingga ini dilenkan kemudian dijadikan pangkatnya E gitu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Nah, di sini E pangkat limit A mendekati tak hingga dari apa? Dari len ini. Len 2 kali A pangkat min 1 dalam kurung pangkatkan seper A. Ya. X tadi kan seper A. Seper A itu adalah A pangkat min 1 ya teman-teman. X-nya yang di pangkat sini kita ubah menjadi seper A juga. Nah, kalau kita lihat di sini. Len dalam kurung pangkat seper A itu bisa kita tulis apa? Seper A-nya sebagai pengali. Berarti seper A dikali len dalam kurung ini. Ya. Nah, sekarang kita bisa tuliskan seperti ini. Ya. E pangkat limit A mendekati tak hingga dari apa? Len 2 dikali A pangkat min 1 dibagi A, teman-teman. Nah, len itu sama dengan E log ya, teman-teman ya. Sekarang begini. Log dalam kurung A kali B itu sama dengan log A plus log B, teman-teman ya. Log dalam kurung C tambah log dalam kurung C kali Y itu sama dengan log C ditambah log Y, teman-teman. Nah, sekarang begini. Log atau len, E log ya, len itu adalah E log. Log dengan bilangan pokok E. Nah,
Len 2 dikali A pangkat min 1 itu sama dengan apa? Len 2 ditambah len A pangkat min 1. Len 2 ditambah len A pangkat min 1 sama aja len 2 ditambah min 1-nya sebagai pengali di depan kali len A. Ya. Len A pangkat min 1 itu sama dengan min 1-nya sebagai pengali len A. Gini teman-teman. Jadinya seperti ini. Ini kita pecah di sini lagi. Ya. Menjadi E pangkat limit A meningkat theta hingga kemudian len 2 per A-nya ini kita sendirikan dikurangi dengan limit A meningkat theta hingga dari len A per A. Jadi limit seperti ini ya teman. Kalau di sini adalah yang dilimitkan itu penjumlahan. Ini berlaku bisa dipisah seperti ini. Ya. Berarti E pangkat limit A meningkat theta hingga dari len 2 dibagi A dikurangi ini. Sekarang kita bedah satu persatu ya teman-teman. Kalau A-nya itu tak hingga, berarti len 2 dibagi tak hingga. Ya, len 2 itu kan ada nilainya. Suatu nilai bilangan bilangan pecahan ya, bilangan desimal. Kalau dibagi tak hingga, itu pasti nilainya 0 ya. Semua bilangan dibagi tak hingga nilainya 0. Nah, kemudian di sini yang ini adalah nilainya 0. Kemudian yang min limit A meningkat tak hingga dari len A per A. Kalau A-nya diganti tak hingga, len tak hingga dibagi tak hingga. Itu hasilnya berapa? E pangkatan berapa supaya jadi tak hingga dibagi tak hingga. E pangkatan berapa supaya tak hingga itu berarti hasilnya tak hingga. Kemudian A-nya kalau diganti tak hingga juga tak hingga. Berarti bentuk ini adalah tak hingga per tak hingga. Sehingga pada bagian ini kita bisa memberlakukan hospital teman-teman. Bagaimana? Ya kita turunkan aja len A-nya. Len A diturunkan itu 1/A, kemudian dibagi A-nya diturunkan 1. Berarti kalau ini diisi dengan tak hingga A-nya, ya, setelah diturunkan jangan lupa diisi A-nya dengan tak hingga. Maka menjadi 1/per tak hingga dibagi 1. 1/per tak hingga itu 0 dibagi 1 itu 0. Nah, jangan lupa teman-teman, ini adalah bagian limit yang menjadi pangkatnya E. Sehingga kita tuliskan E dalam kurung dalam E pangkat dalam kurung 0 dikurangi 0. Sehingga E pangkat 0 sama dengan 1. Ya, jadi terbukti teman-teman. Menggunakan apa namanya? len itu bisa menyelesaikan nilai limit ya, dan menggunakan cara hospital. Kalau kita tidak menjadikan dalam bentuk E pangkat len di dalam soal ini, kita tidak bisa menerapkan hospital. Ya, mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya. Adakah pertanyaan terkait dengan ini? Ada yang bingung nggak? Ini saya dapatkan dari mana? Ya seperti ini rumus algoritma, rumus logaritma teman-teman. Ya, len itu sama dengan log, cuma bilangan pokoknya E. Log 2 kali 4 itu sama dengan log 2 ditambah log 4. Kemudian log 2 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali log 2. Ya. Itu ada di buku hukum logaritma. Ya, ini dipecah sesuai dengan metode logaritma, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Ada? Ada tidak? Nanti rekaman ini silakan disimak lagi ya teman-teman ya. Tidak ada ya? Jangan lupa nanti dikerjakan semua soalnya teman-teman. Mau Anda kerjakan secara estafet atau misalkan ada mahasiswa yang berinisiatif mengerjakan semua boleh. Silakan Anda kerjasama ya. Jangan sampai Anda tidak mengerjakan. Nanti saya berikan link untuk pengumpulannya teman-teman. Ya. Tidak ada pertanyaan teman-teman? Bisa dipahami ya? Halo? Bisa dipahami teman-teman? Halo? Ada yang jawab? Bisa? Bisa, Pak. Siap. Terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga kita bisa di kelas di minggu depan nanti. Kalau begitu kita akhiri ya. Sampai jumpa lagi. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Makasih, Sama-sama. Mbak. Ya. Terima kasih Pak.